Penuaian, salam terobosan. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali di hari Minggu yang terakhir bulan Juni 2025, tepatnya tanggal 29 Juni, kita boleh bersama-sama di dalam ibadah raya secara online ya. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, setelah saya selesai menyampaikan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Veve yang tadi memimpin kita untuk doa persembahan, di mana beliau besok lusa hari Selasa akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk bergabung dengan suaminya yang mana sudah mendahului untuk mempersiapkan tempat yang bagus di Indonesia ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa tema daripada gereja kita adalah Future Foresight, siap menghadapi masa depan. Bapak Ibu sekalian, Gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, mendapatkan hal ini daripada Tuhan, bahwa jemaat Tuhan tahun 2025 ini kita harus siap sedia. Apapun yang akan terjadi di tahun 2025, kita harus siap. Maka itu kalau kita masih ingat, pada bulan Januari ketika visi ini disampaikan, maka di bulan Januari kita mendengarkan sepanjang bulan itu firman Tuhan tentang stay connected. Kita harus terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di hari-hari ke depan, kita akan siap menghadapinya. Dan di bulan Juni kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu indah yang sudah disampaikan oleh beberapa saudara kita, salah satunya oleh William Renner, oleh Cecil Renner, juga oleh Pendeta Deborah Kristanto, dan saudara kita Evangelis Harry Yen Lukman, yaitu tentang stay sensitive, yaitu terus memiliki kepekaan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tuhan mau kita itu memiliki kepekaan yang terus-menerus. Hari ini kita peka, besok harus peka, besok lusa harus peka, bahkan kita harus memiliki kepekaan secara rohani sampai Tuhan datang kedua kalinya. Ayat emas kita diambil daripada kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama ayat emas kita untuk bulan Juni ini 23. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Jadi, stay sensitif atau terus memiliki kepekaan secara rohani itu berbicara kemampuan di mana kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Apa yang baik di hadapan Tuhan dan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kepekaan rohani berbicara tentang apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu saya beri judul renungan pada hari ini adalah kepekaan rohani dan rencana Tuhan. Pak, apa bedanya antara peka dengan sensi ya? Saya punya istilah sendiri Bapak Ibu sekalian, beda daripada kepekaan dengan sensi. Peka itu adalah sensi yang positif, sedangkan sensi adalah kepekaan yang negatif. Sensi adalah perasaan yang mudah tersinggung dan rentan terhadap kritikan. Seseorang yang sensi, Bapak Ibu sekalian,
dia dapat menjadi defensif dan reaktif terhadap situasi atau komentar tertentu atau terhadap omongan atau perkataan tertentu. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimin video oleh anak saya, ya. Nah, video ini tentang cucu saya, Bapak Ibu sekalian, yang usianya sudah 9 tahun, ya. Sudah baru 9 tahun, ya, yang ada di Surabaya. Nah, cucu saya ini sedang menangis dan nangisnya itu terguling-guling di lantai dan nangisnya kenceng banget begitu Bapak Ibu sekalian. Saya kaget dikirimin video itu dan saya langsung telepon kepada anak saya, Henok, apa yang terjadi dengan JD? Dan kemudian anak saya cerita bahwa JD, cucu saya itu, dia baru bermain dengan teman-temannya. Nah, JD itu adalah kepala geng di komplek rumah saya di Citraland, Surabaya. Teman-temannya itu umurnya ya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi yang paling besar itu adalah JD, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia jadi kepalanya. Nah, waktu itu salah satu temennya itu apa ya? Dia bilang gini sama JD, gitu ya. Orang Surabaya bilang ngece-ngece gitu, Bapak Ibu saya. Tidak ada perkataan lain kecuali gitu ya. Seperti mengejek gitu ya. Maka JD ini tersinggung berat, Bapak Ibu sekalian. Dia datengin rumah anak itu dan dia laporkan kepada papa mamanya. Papa mama dari anak itu ketawa, Bapak Ibu sekalian, dan dia bilang gini, JD, JD, gitu aja kan nggak apa-apa, JD, ya kan? JD tersinggung, Bapak Ibu sekalian. Dia pulang ke rumah dan dia nangis-nangis. Kenapa? Karena temannya itu tidak di time out, tidak diskorsing, dan tidak diapa-apakan oleh orang tuanya. Itu namanya sensi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, peka secara rohani artinya kita memiliki kesadaran yang pertama tentu akan hadirat Tuhan. Dan yang kedua, orang yang peka secara rohani dia akan mengerti perasaan orang lain dan memahami kebutuhannya serta dapat menanggapinya dengan bijaksana dan penuh kasih. Contoh, orang yang peka secara rohani, dia menyadari hadirat Tuhan waktu mendengarkan khotbah, Bapak Ibu sekalian. Ketika khotbah itu menempelak dia, maka dia akan menangis, terjamah hatinya, dan dia bilang begini, Tuhan, terima kasih untuk khotbahnya, terima kasih untuk firman-Nya. Aku mau bertobat. Atau yang lemah berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah dikuatkan. Tapi yang sensi, Bapak Ibu sekalian, ya, dia merasa tersindir dengan khotbah dan kemudian apa? Jadi marah-marah dan dia bilang gini, sekarang nggak ada gereja-gerejaan lagi. Ya, satu kali saya ini menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga. Jadi gereja ini waktu awal-awal dirintis 17 tahun yang lalu, itu hampir setiap minggu saya khotbah tentang keluarga. Nah, satu kali ada orang dari luar kota, luar state ini, dia memang lama tidak ke gereja, ya tepatnya dari New Jersey, Bapak Ibu sekalian, dia tahu ada gereja Betani, maka dia datang ke gereja kita ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari itu saya khotbah tentang keluarga. Tapi apa yang saya sampaikan itu benar-benar menyinggung orang ini. Dan sejak itu dia bilang begini sama temannya, aku nggak gereja-gerejaan lagi ya. Itu namanya sensi. Di tempat kerja, orang yang peka secara rohani, waktu dia diberi tugas yang banyak oleh atasannya atau oleh bosnya, maka dia pasti akan ingat akan firman Tuhan, di mana ada orang yang dipercaya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Orang yang dipercaya kemudian dia akan bilang gini, terima kasih Tuhan,
sekarang aku dikasih kerjaan tambah banyak, meskipun mungkin gajianku nggak nambah. Tapi ini adalah tanda-tanda yang baik bahwa aku dapat dipercaya dan pasti aku ngalami promosi. Tapi orang yang sensi, Bapak Ibu sekalian, ketika diberi tugas yang banyak, dia marah, dia ngomel, bahkan seperti yang saya pernah sampaikan, dia akan bilang begini, little little to me, but salary no up. Ya. Nah, pertanyaan, mengapa kita harus peka secara rohani? Sekali lagi, mengapa kita harus peka secara rohani? Yang pertama, karena dunia ini berubah dengan cepat, Bapak Ibu sekalian. Dan kita perlu memiliki kepekaan secara rohani agar kita ini tidak hanyut oleh arus dunia. Dunia kalau kita perhatikan dia bergerak begitu cepat sehingga mengakibatkan nilai-nilai moral itu bergeser. Dulu apa yang dianggap salah sekarang dianggap biasa saja. Dulu sesuatu dijunjung tinggi, sekarang malah dipertanyakan. Kalau kita tidak peka, Bapak Ibu sekalian, kita akan ikut arus dunia, bukan ikut arusnya Tuhan. Tanpa kepekaan rohani, kita mudah menyamakan standar hidup kita dengan dunia, bukan dengan firman Tuhan. Mengapa kita harus peka? Karena dunia tidak memberi peringatan saat menarik kita ke bawah. Dunia tidak memberikan peringatan kepada kita saat dunia menarik kita jauh dari Tuhan. Dunia nggak akan bilang begini, hati-hati ya dek, ini gaya hidup yang berbahaya. Hati-hati ya dek, ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, dunia akan bilang begini, semua orang juga begitu kok. Yang penting senang. Tuhan kan penuh kasih, pasti ngerti, ya kan? Tuhan kan penuh kasih, pasti ngerti. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa gereja kita, BMC New York, ya tidak menganut hyper grace. Gereja kita nggak percaya sekali selamat akan selamat untuk selama-lamanya, ya. Gereja kita percaya bahwa keselamatan itu harus dikerjakan, ya. Nah, baik itu nanti ada sesi yang lain. Kalau kita tidak peka, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyesuaikan dengan sistem dunia dan tanpa sadar kita akan menjauh dari Tuhan dan meninggalkan kekudusan. Dulu hubungan seks di luar pernikahan dianggap tidak etis dan berdosa, bahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, hubungan seks di luar nikah itu adalah tidak etis, berdosa, dan sangat memalukan. Sekarang beda, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang menganggap seks di luar pernikahan itu hal yang biasa. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa hubungan seks di luar nikah itu merupakan bagian dari pacaran yang modern. Anak-anak Tuhan ada yang ikut-ikutan, ya. Mereka bilang begini, yang penting saling mencintai. Padahal Alkitab dengan jelas berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat berkata, hendaklah kamu semua harus penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab Allah akan menghakimi orang-orang sundal dan pezina, ya. Dulu Bapak Ibu sekalian, orang tua itu sangat dihormati, nggak peduli orang tuanya itu miskin. Tapi hari ini yang dihormati
hanya orang tua yang kaya raya. Kalau orang tuanya miskin, maka mereka tidak menghormati lagi orang tuanya, ya. Dulu nasihat orang tua dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Sekarang ya banyak anak merasa lebih tahu daripada orang tuanya dan tidak mau mendengarkan sama sekali. Bahkan mereka menyepelekan dan merendahkan orang tuanya. Dulu berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, itu adalah suatu kebutuhan rohani yang mutlak. Sekali lagi, dulu berdoa, membaca firman Tuhan, dan beribadah adalah suatu kebutuhan yang mutlak. Tetapi hari ini banyak orang yang berdoa kalau ada waktu. Mereka hanya berdoa kalau punya kesempatan. Mereka berdoa kalau sedang butuh. Mereka berdoa kalau sedang ngadepin masalah besar. Mereka beribadah kalau mereka ada waktu. Itu zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, ya. Sadar atau tidak sadar, dunia sedikit demi sedikit menggeser kebenaran itu. Tanpa kepekaan rohani, Bapak Ibu sekalian, kita tidak sadar akan kebenaran yang mulai bergeser. Kita mulai percaya bahwa yang populer, yang viral pasti benar, ya. Padahal belum tentu apa yang populer dan viral itu adalah suatu kebenaran, ya. Saya mau kasih tahu ada opini publik yang bilang begini, ya, bahwa kalau mau bahagia turuti apa kata hatimu. Mari kita lihat dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia ayat 7 pasal 17 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Ayat ini penting sekali. 2 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, ya. Orang dunia, orang banyak bilang, kalau kamu mau bahagia, ikuti kata hatimu. Padahal Alkitab memberitahukan kepada kita, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Salomo bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dia juga berkata, dari hati timbul segala yang jahat. Dari hati timbul keinginan jahat, iri hati, percabulan, penipuan, perjinan, dan lain sebagainya. Ya, hati manusia itu, Bapak Ibu sekalian, begitu jahat dan kotor. Hati manusia itu begitu liciknya. Kenapa? Karena dosa asal. Maka itu pada kesempatan yang baik ini, saya mau ingatkan kepada jemaat, kepada Bapak Ibu sekalian, please jangan turuti apa kata hatimu. Sekali lagi, jangan turuti apa kata hatimu. Kalau mau bahagia, turuti firman Tuhan. Sekali lagi, kalau mau bahagia, turuti firman Tuhan. Jangan turuti, jangan ikuti kata hatimu. Karena Yeremia 17 ayat 9, sekali lagi saya ulang, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, tanpa kepekaan, kita akan membiarkan pola pikir kita dibentuk oleh dunia, bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka itu tadi di dalam ayat pembukaan Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Nah, yang kedua, mengapa kita harus peka secara rohani? Yang kedua, karena dunia menawarkan begitu banyak
pilihan. Sehingga kita perlu kepekaan rohani untuk mengenali tadi itu. Mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mana yang baik menurut Tuhan dan mana yang tidak baik menurut Tuhan. Dalam dunia yang banyak pilihan ini, Bapak Ibu sekalian, ya, media sosial, opini publik, budaya, maka suara Tuhan itu terdengar menjadi suara yang paling pelan suaranya, sehingga hampir-hampir anak-anak Tuhan tidak dapat mendengarkannya, ya. Tontonan sekarang dijadikan tuntunan. Sedangkan tuntunan atau firman Tuhan justru dijadikan sebagai tontonan. Kita tidak sadar, Bapak Ibu sekalian, bahwa hal-hal kecil yang kita konsumsi setiap hari itu akan membentuk hati dan arah hidup kita. Sekali lagi, kita tidak sadar bahwa hal-hal kecil yang kita konsumsi setiap hari itu akan membentuk hati dan arah hidup kita, ya. Misalnya tentang jodoh. Kalau ditanya pilih calon yang baik atau calon yang seiman. Ya, orang yang berhikmat dan bijaksana, ya tentu dia akan pilih calon yang baik dan seiman. Tapi kalau nggak ada, yang ada hanya yang baik, yang ada hanya yang seiman. Ya, nggak ada yang baik dan seiman. Nah, orang yang tidak peka, ya, dia akan pilih yang baik meskipun tidak seiman. Apalagi yang baik itu karirnya mantap, duitnya banyak. Udah, ini aja, yang baik aja. Yang nggak seiman, toh nanti kapan-kapan dia bisa jadi orang yang percaya. Ini namanya orang yang tidak peka secara rohani. Anaknya mau pergi ke sekolah, ya, mau disekolahkan ke sekolah yang favorit atau sekolah di mana anaknya dapat bertumbuh secara rohani. Ya, kalau bisa dua-duanya. Iyalah, ya. Teman saya, Bapak Ibu sekalian di Jakarta, dia orang yang luar biasa, ya, cinta Tuhan. Nah, anaknya ini mau sekolah ke luar negeri. Dia bilang sama anaknya, "Nah, Papa akan sekolahkan kamu ke luar negeri. Tapi Papa punya syarat." Apa syaratnya? Syaratnya ke negara atau kota mana kamu akan sekolah. Yang pertama, Papa kepingin kamu cari gereja terlebih dahulu. Gerejanya di mana? Nah, kemudian yang kedua, kamu harus tinggal dekat gereja. Yang ketiga, baru kamu cari sekolah yang ada di dekat gereja itu. Anaknya bilang, aduh susah Pak yang seperti itu. Iyalah Papa tahu susah, ya. Tapi Papa mau itu syarat harus dipenuhi, ya. Itu keren banget Bapak Ibu sekalian, ya. Saya lihat beberapa orang yang anaknya kaya-kaya yang kemudian disekolahkan di luar negeri, mereka ganti-ganti major, kemudian sekolahnya nggak selesai-selesai, dan ketika sudah waktunya cukup pulang ke Indonesia juga banyak yang kemudian tidak berhasil, ya. Maka itu penting sekali untuk memiliki kepekaan secara rohani. Yang ketiga atau yang terakhir, mengapa kita harus peka secara rohani? Karena kepekaan secara rohani akan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan bagi masa depan kita. Nanti kita akan dengar kesaksian daripada GoVV bagaimana dia peka, ya, secara rohani sehingga dia memutuskan
untuk bersama-sama kembali dengan suaminya yang ada di Indonesia, ya. Nah, dalam situasi dunia yang tidak menentu ini, Bapak Ibu sekalian, ya, perang antar negara, belum lagi perang dagang, inflasi, gelombang PHK, kemudian krisis ekonomi, kekacauan dalam keluarga, perceraian, perzinahan, perselingkuhan, kejahatan moral, dan berbagai macam kejahatan. Banyak orang yang kemudian bertindak berdasarkan emosi, bukan lagi berdasarkan hikmat Tuhan. Tanpa kepekaan, kita bisa salah langkah. Tapi dengan kepekaan, kita akan memiliki kemampuan untuk melihat dan melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, keputusan-keputusan yang kita ambil hari-hari ini, biarlah senada dengan sorga, sehingga kita mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita makin lama makin berbahagia. Pekerjaan kita makin lama makin diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita makin lama makin cinta akan Tuhan. Itu harus menjadi goal daripada setiap kita. Maka itu dibutuhkan kepekaan secara rohani, ya. Bagaimana agar kita bisa peka secara rohani? Kembali kepada Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus berani ambil keputusan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia bilang saiki zaman edan, kue ora edan, kue ora keduman. Ya, kita harus berani bilang begini, biarlah dunia edan, edan, edan no dewe, ya. Biar dunia mau gila, biarlah kamu gila-gila sendiri. Tapi aku tidak mau ikut apa kata dunia. Aku juga nggak mau ikut apa kata hatiku, tapi aku mau ikut apa kata firman Tuhan. Artinya, kita tidak mau lagi ikut-ikutan dengan pola hidup dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, meskipun banyak orang yang melakukannya, meskipun tampaknya itu sekarang normal dan biasa-biasa saja di mata masyarakat umum. Yang kedua, kita perlu dengan sengaja memperbaharui pola pikir dan tindakan kita melalui firman Tuhan dan ketaatan setiap hari. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian, dengan sengaja kita memperbarui pola pikir kita dan tindakan kita melalui firman Tuhan dan ketaatan setiap hari. Harry menyampaikan tentang bagaimana ulat yang menjijikkan itu kemudian menjadi kepompong, dan setelah itu menjadi kupu-kupu. Waktu menjadi kupu-kupu, nggak pernah kelihatan kalau asalnya daripada ulat. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian yang namanya pembaruan pikiran. Ketika pola pikir kita dirubah sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan kita mentaatinya setiap hari, maka orang-orang tidak akan bisa melihat kita lagi, maksudnya tidak bisa melihat hidup kita yang lama. Oh, dulu kamu pernah begini begitu, tapi nggak kelihatan loh, ya kan? Sekarang kamu benar-benar orang yang baru. Seperti Saulus, Saulus adalah orang yang amat sangat jahat. Dia benci dengan orang Kristen. Tapi ketika mengalami Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hidupnya berubah. Ya, orang nggak pernah lihat lagi bahwa Saulus dulunya penjahat. Demikian juga Petrus yang penakut,
Petrus yang menyangkal Tuhan, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia menjadi pemberita firman Tuhan. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar yang pertama, mengapa kita harus peka secara rohani? Karena dunia berubah dengan cepat dan kita perlu kepekaan rohani agar tidak hanyut oleh arus dunia. Yang kedua, karena dunia menawarkan begitu banyak pilihan, sehingga kita perlu kepekaan rohani untuk mengenali mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Yang ketiga, karena kepekaan rohani akan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan rencana Tuhan bagi masa depan kita. Bagaimana caranya agar kita peka secara rohani? Yang pertama, kita harus berani mengambil keputusan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, dengan sengaja mau memperbaharui pola pikir kita dan tindakan kita melalui firman Tuhan yang disertai dengan ketaatan setiap hari. Di tengah dunia yang terus berubah, Bapak Ibu sekalian, hanya kita-kita yang pikirannya mau dibaharui oleh firman Tuhan, yang hatinya mau terbuka untuk diajar oleh firman Tuhan, yang hidupnya mau intim dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, yang akan tetap memiliki kepekaan dan hidupnya tidak akan kehilangan arah. Kepekaan bukan sekedar perasaan, tapi kepekaan itu akan merupakan kompas dalam hidup kita yang menuntun kita berjalan dalam kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap peka agar kita tetap melangkah dengan kepala tegak dalam terang kehendaknya, menyongsong masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, biarlah kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, kami mau melakukannya dengan setia. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang peka secara manusia rohani. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.